Bismillahirrahmanirrahim. Maktab when Syar'i meets style. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'ida, dan jangan kalian jadikan kuburanku tempat perayaan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang baik dan para rawinya terpercaya. Pelajaran yang pertama, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah agar tertutup pintu kesyirikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabirah, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maksud hadis ini? Rumah itu tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Kalau kalian gak ibadah di rumah, maka rumah kalian seperti kuburan. Itu maknanya jelas. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha kubura, jadikan sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jelaskan makna hadisnya? Rumah tempat solat, kuburan bukan tempat solat. Dan maksud solat di sini, kalau bagi laki-laki solat sunnah, lebih afdal di rumah. Dan bagi wanita, solat wajib maupun solat sunnah, keduanya lebih afdal di rumah. Hadis yang lain juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yusma'u suratul baqarah tuqra'u fihi. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Quran di rumah kalian, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang terdengar padanya bacaan surat Al-Baqarah. Hadis ini juga jelas, kita bisa memetik pelajaran. Tempat baca Quran itu di rumah, bukan di kuburan. Maka dari itu, kita tidak pernah mendapatkan Rasulullah SAW solat dan baca Quran di kuburan, kecuali solat jenazah yang Nabi SAW belum sempat solatkan saat orang itu wafat. Dan kita semua tahu jamaah sekalian, Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, orang-orang yang paling rajin baca Quran, tapi tidak ada satu riwayat pun mereka baca Quran di kuburan. Tidak pula menentukan surat Yasin misalkan. Yang kedua, sebaliknya, perintah menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Di antara keutamaannya adalah setan lari dari rumah kita. Kalau rumah kita dijadikan tempat ibadah, terutama membaca surat Al-Baqarah. Walaupun maksud hadis ini bukan berarti kita hanya baca surat Al-Baqarah, tapi kita baca dari awal surat Al-Fatihah, masuk surat Al-Baqarah, terus sampai surat An-Nas 30 juz. Sudah selesai, balik lagi dari awal. Terus seperti itu, membaca Al-Quran.
Itu bacanya saja, kita juga harus sempatkan waktu untuk mentadabburinya, memahami makna dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, membaca tafsirnya. Jadi ini keutamaan rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Sebaliknya jemaah sekalian, hadis ini juga bermakna rumah tempat maksiat adalah tempat yang disenangi oleh setan. Rumah di dalamnya para penghuninya berbuat dosa, ada lagu-lagu dan musik misalkan, ada patung-patung gambar bernyawa, ada orang yang tidak melakukan kewajiban atau melakukan yang haram, maka itu rumah yang disenangi oleh setan. Dan Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar bernyawa. Artinya rumah tempat maksiat, malaikat nggak suka. Malaikat makhluk yang bertakwa, mereka tidak suka rumah tempat maksiat. Maka yang senang yang datang ke rumah kita adalah setan. Kalau kita beribadah di rumah kita jemaah sekalian, kalau kita ikut sunnah-sunnah Nabi SAW, setan pun kalau dia masuk, dia tidak tenang. Kalau kita makan baca bismillah, dia nggak bisa ikut makan. Kalau kita masuk rumah baca bismillah, dia nggak bisa ikut masuk, nggak bisa ikut bermalam di rumah kita. Ini diantara berkah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumah kita hendaklah dihiasi dengan ibadah. Inilah perhiasan rumah yang paling penting. Sangat disayangkan kita perindah, kita perbagus, kita hiasi rumah kita dengan berbagai macam fasilitas dan keindahan, tapi sedikit hiasan yang paling utama, hiasan Al-Quran, solat, majelis-majelis ilmu, pembacaan hadis-hadis dan lain-lain. Ini yang paling penting jemaah sekalian di rumah kita, dan itu yang menjadikan rumah kita aman, damai, tentram. Yang berikutnya, larangan menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat Id. Dijadikan tempat ziarah, ditentukan waktu khusus secara berulang-ulang.